Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan tema atau topik seleksi iman. Saya membagikan hal ini karena ini yang saya dapatkan ketika berdoa gitu ya. Saya berdoa selalu begitu. Tanya Tuhan mau sampaikan apa. Bahkan bukan pada saat sehari sebelumnya atau sebelum rekaman gitu ya, tetapi berhari-hari sebelum hari H rekaman saya selalu doakan apa yang harus disampaikan. Saya betul-betul dengan hati yang murni minta Tuhan biar apa yang saya sampaikan itu adalah semuanya yang datang daripada Tuhan gitu. Nah, ketika doa yang terakhir, doa terakhir itu berarti buat saya itu sebelum final, sebelum saya rekaman doa di mana saya yakin untuk sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya gitu ya. Saya diingatkan, teringat dengan firman ini di 1 Petrus 1 ayat 3, lalu ayat 4, 6 dan 7 gitu ya. Itu saya taruh di capas. Saya ambil yang penting-pentingnya saja. Lalu juga saya sertakan dan saya akan bahas ayat pembanding dengan dua versi Alkitab yang biasa saya bagikan gitu ya, dari firman Allah yang hidup dan juga terjemahan sederhana Indonesia 3 gitu. Ini saya rekaman dini hari gitu, karena saya belum bisa tidur dan semangat untuk membuatkan rekaman itu pol gitu ya. Sebab dari doa malam ini saya belum doa pagi, nanti habis rekaman baru doa pagi. Dari doa malam kemudian saya berangkat tidur tapi nggak bisa tidur. Firman ini terus terngiang-ngiang di kepala saya gitu ya. Kemudian saya ambil handphone, saya buka firman, saya buka Alkitab tentang apa yang saya dapatkan dalam doa gitu ya, tentang ujian terhadap iman ini gitu ya. Lalu kemudian saya rekam dengan semangat sebelum saya istirahat sejenak habis doa. Saya tadi edit, ini bukan edit Vitus ya. Saya edit rekomendasi video yang juga saya langsung bagikan di TRC Facebook ya. Udah cukup lama saya nggak berbagi, jadi saya pengen berbagi di TRC Facebook tentang rekomendasi video. Dan saya sangat bersuka cita, semakin bersemangat untuk melakukan semuanya untuk Tuhan gitu. Di rekomendasi video itu kan dikatakan bahwa ini saya ulangi lagi pada sharing hari Selasa, saya udah sampaikan juga bahwa semua yang kita lakukan dengan cinta kepada Tuhan, seperti untuk Tuhan, itu semua Tuhan hitung pada saat yang bersamaan, dan itu menjadi bahan bangunan kita di surga gitu ya. Dan ini adalah konfirmasi daripada kesaksian Pastor Park. Alkitab katakan 2 saksi sebuah perkara itu sah. Bahkan bukan cuma Pastor Park dan juga
Donna Rigney yang uh, uh, betul ya, Donna Rigney ya, yang menyaksikannya. Ada pesaksi-pesaksi lain juga yang sudah menyaksikan hal yang sama gitu ya. Dan itu membuat saya mendapatkan uh, 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 pengaruh atau dampak positif gitu ya, memberikan ya pengaruh positif bagi diri saya untuk sebetulnya bukan semata-mata untuk upah itu cuma motivasi ya, tapi bagaimana mengerti, sama seperti Mazmur katakan bahwa Tuhan yang memperhatikan dengan teliti apa yang kita lakukan setiap hari, sadar atau tidak. Ada dua mata Tuhan yang selalu memperhatikan cara hidup kita, sikap hidup kita gitu ya. Saya walaupun udah dini hari, emang saya nggak bisa tidur daripada buang-buang waktu. Dan juga seperti biasanya saya cerita, untuk dapat mood untuk langsung rekam itu tidak mudah gitu. Untuk mendapatkan atmosfer, suasana hati yang pas itu nggak mudah bagi saya gitu ya. Jadi walaupun harus mengundurkan tidur, bagi saya itu nggak masalah. Yang penting melayani itu, tugas pelayanan diutamakan dulu gitu. Nah, saya termotivasi dengan kesaksian itu dan menambah apa ya, ya suntikan yang positif pada diri saya untuk membuat lebih lagi. Walaupun sebetulnya kayak cara berdoa saya di kesaksian itu juga akan dikatakan berdoa itu yang sungguh-sungguh itu Tuhan hargai, karena berdoa itu sesuatu yang mulia gitu. Dan itu kebanyakan orang Kristen gak lakukan, termasuk kita dulu gitu. Saya pun koreksi cara berdoa saya, jadi kayak berdoa pokok-pokok doa gitu ya. Saya belajar untuk bukan belajar, tapi ada kalanya saya batasi pokok doa. Misalnya kalau pokok jam doa saya misalnya 3 sampai 4 kali gitu ya, ya memang 4 kali gitu. Tapi misalnya kalau sampai terpaksa 3 kali gitu, tetap saya bagi pokok-pokok doa itu per setiap kali ber-PPW, supaya nggak kayak borongan gitu. Ketika saya berdoa dengan akal budi, saya bahkan sempatkan untuk berdoa dengan bahasa roh, dengan membayangkan wajah sahabat atau saudara yang ada dalam pokok doa. Lakukan yang terbaik dan itu Tuhan senang gitu. Nah, saya berharap kita yang udah ada di dalam pelayanan ini betul-betul punya sikap hidup yang sama dengan diri saya. Jangan berperilaku bodoh. Walaupun kata-kata saya ini sebetulnya keras, itu kan sebetulnya karena saya perhatian gitu ya. Punya sikap yang sama ketika mendengarkan kebenaran, ketika mendengarkan pengajaran, kesaksian itu langsung direspons gitu. Jangan seperti angin lalu gitu. Sebelum saya lanjutkan, saya bagikan juga ini bahkan belum saya tonton real shortnya ya di video, tapi saya cuma tangkap poinnya bahwa kesetiaan itu adalah bagian daripada buah roh gitu ya. Langsung saya ingat bagaimana arti daripada 5 gadis bijaksana itu menggambarkan selain kesetiaan, tetapi juga adalah hidup yang dipimpin oleh roh. Ya, hidup dipimpin oleh roh itu berarti tidak hidup dalam daging, tapi juga menghasilkan buah roh gitu ya. Saya kalau perhatikan di antara kita betul-betul saya bisa melihat gitu ya. Sekalipun nanti yang bersangkutan itu akan berubah, tapi fakta sekarang aku bisa menyaksikan ini namanya kelompok domba, ini namanya kelompok kambing, ini namanya betul-betul kelompok gadis bijaksana yang menjaga kesetiaannya dan juga
ini adalah kelompok gadis bodoh yang tidak bisa mempertahankan kesetiaannya gitu kan. Nah, berharap dengan teguran ini mereka bisa berubah gitu ya. Tapi setiap keadaan itu pasti akan terlihat gitu. Nah, kita kalau mau berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang yang termasuk golongan gadis bijaksana, itu harus memiliki kesetiaan dan termasuk dalam mempertahankan iman, seperti tema yang saya bagikan hari ini. Itu sesuatu yang memang tidak mudah dikerjakan. Itu jalannya sempit, itu pintunya sesak gitu. Tapi semua itu menuju kepada kehidupan. Bahkan seperti dalam satu harian ini ya, satu harian terakhir ini, saya merasa kok kayaknya berat dalam berdoa gitu ya. Saya kemudian memperoleh pengertian bahwa untuk kemudian menjadi pembelajaran, untuk dibagikan juga gitu ya. Apa yang selama ini membuat kita menjadi lemah dalam berdoa? Karena kita tidak melihat hasil daripada doa kita itu di dalam secara instan gitu. Akhirnya kita menjadi lemah gitu ya. Padahal kita mesti tahu gini, justru ketika Tuhan izinkan jawaban doa kita belum terjadi atau tidak terjadi sama sekali, kita harusnya bersyukur karena Tuhan sedang memproses kita untuk sebuah puji-pujian, kemuliaan, dan upah yang di sini dikatakan yang menakjubkan gitu ya. Nah, kita langsung masuk saja ke firman Tuhan. Saya baca dulu dari terjemahan baru. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, itu di ayat 4 versi lain dikatakan adalah Allah telah menyediakan karunia hidup kekal itu untuk anak-anaknya. Karunia yang tidak ternilai harganya, yang tersimpan di sorga untuk saudara dan dalam keadaan murni, tidak bernoda dan tidak mungkin berubah atau membusuk. Lalu di terjemahan sehari-hari dikatakan, saya cuma pakai firman Allah yang hidup gitu ya. Jadi saya stop dulu di sini. Jadi harus memiliki prinsip hidup seperti saya yang sudah berkali-kali saya katakan. Saya tidak mau gara-gara persoalan hidup yang sementara kemudian saya menjadi didiskualifikasi untuk kehidupan yang sesungguhnya. Kita kan ada kesukaran, ada pergumulan, ada ya bermacam problem di dalam hidup kita. Itu menyangkut kehidupan kita kan, menyangkut makan, minum, pakai, pekerjaan, usaha, keuangan gitu. Nah, semua itu kan hubungannya dengan kehidupan sekarang. Apakah, coba ikuti pikiran saya, apakah tidak menjadi berperilaku bodoh seseorang kemudian menjadi kehilangan iman gara-gara persoalan yang sementara ini, lalu kemudian konsekuensinya kehilangan sesuatu yang kekal, yang menakjubkan, yang Tuhan sudah sediakan di surga. Saya selalu berprinsip, bahkan sekalipun kehidupan saya tidak akan pernah berubah seperti yang saya harapkan, saya tidak akan pernah bertanya tentang kesetiaan Tuhan. Saya mau tetap menjaga kemurnian iman saya. Nah, saya lanjutkan di ayat 6. Bergembiralah akan hal itu,
sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Nah, lebih mudah kita pahami di terjemahan sederhana Indonesia 3. Pengharapan itu membuat kita sangat bersuka cita walaupun dalam hidup yang sementara ini ada banyak peristiwa yang menyedihkan karena kita sedang mengalami berbagai kesulitan. Nah, tapi kesulitan itu sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan membiarkan kita sulit bukan berarti buat nyusahin kita, tapi itu adalah kesulitan atau kesukaran untuk menguji kadar atau kualitas iman kita. Nah, kita kan menghadapi berbagai kesukaran, kesulitan dalam hidup. Nah, itulah kenapa saya katakan tadi, justru mengucap syukur. Karena Tuhan izinkan kita diproses untuk preparation, untuk persiapan sesuatu di depan. Karena apa yang kita dapatkan di surga selain hidup yang kekal adalah kan disertai dengan upah yang akan menakjubkan kita. Di firman Allah yang hidup katakan, hendaklah saudara sungguh-sungguh bergembira. Bagi saudara-saudara akan ada sukacita yang menakjubkan. Meskipun sementara ini masih hidup di dunia, saudara harus menghadapi banyak kesukaran dalam bidang ekonomi, kesukaran dalam bidang pekerjaan, kesulitan dalam usaha, bahkan problem dalam kesehatan. Nah, semua itu sifatnya sementara. Sama seperti hidup ini, semuanya sementara. Maka jangan tukarkan sebab urusan kesementaraan ini dengan sesuatu yang menakjubkan, yaitu hidup kekal yang Tuhan sudah sediakan di surga yang udah menanti kita. Di ayat yang ke 7. Nah, ini yang saya dapatkan di doa. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi saya pun katakan tadi, kok seharian ini ya bawaannya doanya tuh lemah gitu ya, agak berbeda dengan hari yang lalu. Dari kejadian itu Tuhan mengajarkan saya bahwa keadaan itu juga mau mengajarkan saya bahwa itu semuanya membuktikan kemurnian iman kita. Ketika kita berdoa udah sungguh-sungguh, rasanya udah pakai iman yang paling pol gitu ya, tapi kok belum terjadi. Kok rasanya udah minta dengan penuh fokus gitu, tapi nothing happen. Kenapa ya kok kayak gitu? Itu kita menjadi lemah, doa itu lagi tapi nggak terjadi. Nah, untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemudian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, di terjemahan sederhana Indonesia 3 juga lebih jelas dikatakan, Dia mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Keyakinan kita ibarat emas yang diuji dan dimurnikan dengan membakarnya dalam api. Kalau emas yang fana pun diuji, sedemikian keras, terlebih lagi keyakinan kita yang kekal yang lebih berharga daripada emas. Bila keyakinan kita bertahan melewati ujian itu, kita akan menerima hormat, pujian dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan diri pada kedatangannya. Jadi bukan cuma hidup yang kekal, ada lagi bonus-bonusnya, yaitu pujian, hormat, kemuliaan. Di versi firman Allah hidup katakan, kesukaran hanyalah ujian iman untuk mengetahui apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Saya uppercase murni. Jadi gini, sesuatu yang murni itu kan berarti gak ada tambahan, ya kan? Kalau yang murni berarti belum masuk sesuatu yang asing, yang tidak berasa, yang membuat keasliannya itu bercampur. Nah, sama dengan hati kita. Murninya itu begini, Tuhan mau jawab apa enggak? Tuhan belum jawab
atau tidak jawab sama sekali, tetap percaya. Itu maksudnya. Gak pakai syarat. Gak dijawab pun tetap percaya. Bisakah punya iman yang murni seperti itu? Mari cek. Tuhan gak jawab doa saya, belum jawab doa saya, tidak jawab pun sama sekali. Tetapkah mengucap syukur? Tetap memuji Tuhankah? Tetap menyembah Tuhan? Tetap berdoa? Tetap lakukan semuanya seperti biasanya? Bahkan seperti Paulus katakan, justru semakin akhir kamu harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Cek praktek hidup kita. Apakah kalau Tuhan jawab baru melakukannya, itu nggak murni? Itu udah ada motivasi lain, itu udah ada syaratnya. Tuhan maunya bahkan sampai sekalipun nggak dapat apa-apa, sekalipun Tuhan nggak jawab, bahkan tetap pun dalam kesukaran, dalam kesulitan, seperti hidup Lazarus, tetapi imannya murni, tetap kemurnian imannya terjaga, tetap melakukan semuanya tanpa syarat. Itu yang Tuhan cari, dan itu yang saya mengucap syukur saya tahu ini. Dan itu datang dari hikmah Roh Kudus, dan itu yang saya mau bagikan. Tuhan mau kita, sekalipun kita nggak dapatkan apa yang kita doakan, boro-boro yang kita pengen misalnya gitu ya, apa yang menjadi kebutuhan kita aja kok kayaknya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Bisakah performanya tetap sama? Itu namanya kemurnian. Tetap bersyukur, tetap melayani, tetap berdoa, tetap berpuasa. Belum ada terjadi apa-apa, tetapi seperti yang saya katakan tadi, justru bersyukur. Semakin berat prosesnya, semakin kok kayaknya semakin jauh, semakin kok kayaknya nggak ada tanda-tanda, itu kan berarti kan pada proses yang tingkat tinggi kan. Nah, itu sesuai dengan hormat, puji-pujian, dan kemuliaan nanti. Semakin sukar kita menjalaninya, semakin sulit tingkat kesesakannya, maka akan setara dengan pemberian yang Tuhan berikan untuk bonus hidup yang kekal, hormat, pujian, dan kemuliaan. Maka kalau setiap orang mengerti ini, maka sekalipun jawaban doanya belum dilihatnya, sekalipun prosesnya kadang membuat jenuh, bosan, dia akan hiburkan dirinya, karena nanti Tuhan itu adil. Dia akan setara memberikan aku sesuai dengan proses ini, sesuai dengan lelahku berdoa walaupun enggak jawab, tapi aku tetap bertahan beriman. Maka kualitas pujian, kehormatan, dan kemuliaannya itu akan disesuaikan oleh Tuhan. Sebetulnya nggak pernah utang, dia juga adil. Ini harusnya menjadi kabar yang menggembirakan, memotivasi kita bahwa sekalipun jawaban doa saya belum dijawab, bahkan tidak dijawab sama sekali oleh Tuhan, saya harus tunjukkan iman yang murni kepada Tuhan, dan saya nggak rugi dengan itu semuanya. Karena sekalipun yang sementara itu sama sekali nggak datang gitu ya, apa yang kita doakan dalam kehidupan sementara itu nggak terwujud, nggak terjadi, tapi kan saya akan mendapatkan sesuatu yang tidak layu, yang tidak dapat cemar, yang kekal adanya, yaitu hidup yang kekal plus puji-pujian, kemuliaan, dan hormat. Maka orang yang mengerti ini di dalam hatinya, dia akan tetap menunjukkan performa yang sama. Bahkan harus ingat nasihat Paulus, justru semakin akhir kamu harus melakukannya lebih sungguh-sungguh. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidaklah mengecewakan. Judul daripada perikop ini dalam firman Tuhan nanti kalau cek adalah tentang pengharapan. Dan itu yang membuat kita harusnya tetap bergairah. Sekalipun memuji menyembah Tuhan kok kayak gak ada hadirannya, capek, lelah, prosesnya panjang. Nah, justru di sini akan terseleksi. Nah, ini juga pesan pentingnya. Di sini akan terseleksi mana yang memiliki iman yang seperti kualitas emas, jerami, kayu,
yang tahan uji atau yang terbakar, yang layak diberikan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan yang menakjubkan atau yang biasa aja. Dan itu jadi gini, kita di bumi masih seperti masih mengenakan kemah kita yang sekarang. Tapi bukan nanti. Tapi pada saat yang sama di dalam kekekalan kita itu keadaan nasibnya itu berjalan bersama-sama, ngerti maksudnya? Jadi seperti apa performa kita itu udah langsung terrecord di surga. Bagaimana kalau kita tetap setia, tetap memuji Tuhan gitu ya. Itu semuanya sudah membangun kehidupan yang kekal pada saat yang sama di dalam alam rohani, di dalam kerajaan surga. Dan Tuhan perhatikan itu semuanya. Nah, ini namanya salah satu orang kalau udah kebuka pikirannya, kebuka mata rohaninya, pikirannya udah dibukakan, dia akan ngerti ini. Jadi dia gak bakalan lemah. Sebab dia tahu pertama ini adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Dia bersuka cita, oke, silakan Tuhan, karena Tuhan juga akan memproses saya sesuai dengan kemampuan saya, dan ada Roh Kudus juga kan. Jadi semakin sulit rasanya kita menjalani, semakin terjal rasanya, itu kan Tuhan akan upahi sepantar, sebanding, sejalan, setara. Karena dia adil, karena dia gak pernah utang, bahkan rasanya lebih, karena selalu Tuhan memberikan lebih. Nah, kiranya ini menjadi penyemangat buat kita. Kebenaran firman Tuhan itu harus menjadi penyemangat buat kita untuk terus berlari. Yang ngerti ini tak akan lemah bersama dengan diri saya. Dan harapan saya kepada para sahabat atau juga saudara yang terutama saudara yang ada di pemuritan ya, baik yang udah berhenti pembaca Alkitabnya atau kok kayaknya yang jiwanya itu gak punya jiwa kompetisi gitu ya, nyerah itu bawaannya gitu. Bangkit, masih ada waktu. Justru kalau dirimu masih mendengarkan peringatan ini sekarang, itu berarti Tuhan masih mau tetap supaya kekekalan dirimu mendapatkan sesuatu yang menakjubkan nanti di dalam kekekalan. Hidup kita ini hanya sementara sekarang. Karena itu berjuang. Nikmati saja. Memang gak enak. Tapi kalau tetap berjalan bersama Tuhan pasti bisa. Nah, akhirnya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini menjadi motivasi untuk selalu kita mengingatkan diri kita akan firman ini, akan janji Tuhan, akan pengharapan. Hidup yang kekal Tuhan sudah sediakan. Nanti plus-plusnya, puji-pujian, hormat dan kemuliaan itu keputusan kita. Mau segemilang apa nanti yang kita dapatkan. Jangan sampai kehilangan iman untuk mendapatkan hidup yang kekal, dan jangan sampai tukarkan kehidupan kekal dengan persoalan yang di dalam kesementaraan. Kalaupun sama sekali nggak terjadi, toh sementara kok. Nggak bakalan, firman Tuhan katakan tidak, kita nggak bisa bawa keluar. Apapun nggak bisa dibawa keluar. Terus kenapa harus menjadi merengek, bahkan kehilangan semangat, putus asa, bahkan menukarkan iman itu? Sekali lagi saya ulangi, justru bersukacita ketika diproses Tuhan. Itu kan sebenarnya lagi ditepokin sama malaikat-malaikat. Ayo kerjakan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatanmu lewat proses ini. Saya sangat bersukacita oleh firman ini. Saya bersyukur Tuhan menjawab doa saya. Doa Tuhan mau sampaikan apa? Tuhan ingatkan saya firman yang ini, terlebih di ayat itu ya, di ayat terakhir. Untuk semua itu membuktikan, semuanya itu untuk membuktikan kemuliaan imanmu. Saya ini firman ini gak berhenti terngiang-ngiang sampai saya coba istirahat. Gak bisa, saya buka firman, saya siapkan, dan ini adalah harta rohani yang indah. Dan firman itu adalah
perkataan Tuhan sendiri. Dan Tuhan mau bangkitkan setiap orang yang mau bangkit untuk berpegang teguh seperti pondasi saya. Ini hanya ujian iman. Tuhan bukan berarti jahat. Tuhan izinkan semuanya untuk membuktikan. Nah, jadi kita ini sedang dibuktikan nih kemudian imannya. Tuhan mau jawab doa saya apa enggak? Apakah tetap kita mengasihi Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa? Nah, makanya kan di waktu yang lalu saya katakan kelihatannya keras. Kita boleh berKTP Kristen, masuk gereja atau bahkan pelayan, tapi sebenarnya nggak punya iman. Imannya hanya bisa bangkit ketika ada pekerjaan baik, dapat gaji, usahanya berjalan lancar, kehidupannya baik-baik saja, nggak sakit. Semua itu orang ada pergumulan, tapi janganlah kiranya kita sampai dapatkan kesukaran atau kesulitan karena upah kita, karena akibat dosa kita sendiri. Jangan sampai. Tapi kalau kita cek diri kita, saya sudah berjuang untuk hidup dalam kebenaran, bahkan mengejar perkenanan Tuhan. Kita nggak ada satu hal yang menuduh hati kita. Dan sekalipun kita alami hal kesulitan, kesukaran gitu ya, kita malah bergembira, bersukacita. Kita bahkan boleh banggakan diri kita, oh saya lagi disasar sama Tuhan nih, mau dibuktikan nih kemurnian imanku. Dan aku harus buktikan bahwa aku tetap setia. Saya diberkati oleh firman ini. Kiranya para sahabat juga saudara diberkati, karena itu kerinduan saya. Kenapa saya berbagi? Supaya jangan pernah menyerah, tetap berpegang pada pengharapan yang Tuhan sudah sediakan di depan. Ada hidup yang kekal Tuhan sudah sediakan, dan Dia sekarang sedang preparing bonus-bonusnya, kehormatan, kemuliaan, puji-pujian kepada setiap orang yang terus menjaga kemurnian imannya. Ingat bahwa apa yang terjadi sekarang itu hanya ujian iman. Dan kita bisa terlihatkan, jangan cuma kita bicara di sini, tapi orang-orang Kristen yang kita kenal. Seberapa banyak yang tetap mempertahankan gairahnya, semangatnya di dalam Tuhan di masa-masa sukar sejak ada pandemi. Kita bisa lihat sekarang mereka. Tuhan, berkali-kali saya katakan, Tuhan gak pernah berubah. Tuhan sedang lakukan rencananya sekarang untuk betul-betul memilih siapa yang benar-benar menjadi miliknya, yang tetap murni mengasihi Dia, percaya kepada Dia, sekalipun di tengah kesukaran dan kesulitan hidup. Kiranya peringatan untuk kita bersama. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada Olem TRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.